Nah, ya. Lucu kan? Lucu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah ta'ala fi Qur'anil Karim. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad zara'na li jahannam katsiran minal jinna wal insi. Hum kulubun la yafqahuna biha walahum a'yunu la yubsiruna biha walahum azanun la yasma'una biha ulaika kal an'am balhum adalu ulaika humul ghafilun. Sadaqallahul azim. Alhamdulillah, kita aturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada pagi hari ini kita masih diberikan nikmat sehat, nikmat iman, sehingga kita dapat melaksanakan kegiatan rutin kita, pengajian kita pagi hari ini bertolak belakang dengan surat yang dibacakan tadi, ya. Apa itu artinya tuh? Coba kalau tidak dilihat, tidak tahu. Ya kita lihat. Ini lihat. Coba baca tuh. Dan sesungguhnya kami jadikan untuk isi neraka jahanam kebanyakan dari jin dan manusia. Mereka mempunyai hati tetapi tidak mempergunakan untuk memahami ayat-ayat Allah, dan mereka mempunyai mata tetapi tidak dipergunakan untuk melihat tanda-tanda kekuasaan Allah, dan mereka mempunyai telinga tapi tidak dipergunakan untuk mendengar ayat-ayat Allah. Mereka itu sebagai binatang ternak, bahkan mereka lebih sesat lagi. Mereka itulah orang-orang yang lalai. Jadi kalau kita perhatikan surat 7 ayat 179. Sesungguhnya kami jadikan untuk isi neraka jahanam. Ialah kebanyakan dari jin dan manusia. Ini berpeluang tak kita masuk neraka jahanam? Peluang lah. Berpeluang tak? Iya, Berpeluang. berpeluang. Berpeluang sebab kita sudah didaftar untuk isi neraka jahanam. Itu adalah bangsa jin dan manusia. Dan tidak dimasukkan di sini binatang, ikan, tidak ada. Anjing segalanya tidak ada. Babi tidak. Tetapi adalah jin dan manusia. Itulah yang ada. Batu tidak, gunung tidak. Tetapi ini adalah bangsa jin dan manusia. Nah, bangsa jin dan manusia itu mereka mempunyai hati, tetapi tidak dipergunakan untuk memahami ayat-ayat Allah. Jadi kalau kita punya hati, wajib digunakan untuk memahami ayat-ayat Allah. Dan mereka mempunyai mata, tetapi tidak digunakan untuk melihat tanda-tanda kekuasaan Allah. Jadi ini masalahnya. Sudah mata tidak digunakan untuk melihat tanda-tanda kekuasaan Allah. Dan mereka mempunyai telinga, tetapi tidak digunakan untuk mendengar ayat-ayat Allah. Mereka itu sebagai binatang ternak, ya, bahkan lebih sesat lagi. Itulah yang disebut dengan golongan orang-orang yang lalai. Anan mana Anan? Baca.
Sini, Anan aja panggil, Anan panggil. Sini, Anan. Mana Lagi Anan? serius dia. Lagi ngerjain buku Ramadan. Oh ya udah. Jadi ini yang harus dipahami ya. Isi neraka jahanam itu jangan kita nyebut orang lain, termasuk kita di dalamnya, jin dan manusia. Itu aja isinya. Jadi kalau kita punya hati, itu harus dipergunakan untuk memahami ayat-ayat Allah. Kalau kita mempunyai mata, harus digunakan untuk melihat tanda-tanda kekuasaan Allah. Kalau kita mempunyai telinga, harus digunakan untuk mendengar ayat-ayat Allah. Dan kalau tidak menggunakan, ya atau mereka itu sebagai binatang ternak. Jadi kalau tidak menggunakan hati, pendengaran, penglihatan, dan hati kita tidak digunakan, kita itu sama dengan binatang ternak. Bahkan lebih sesat lagi. Kalau binatang kan tidak punya akal. Tetapi kalau binatang ternak, sama kita dengan sini, lebih sesat lagi. Mereka itulah orang-orang yang lalai. Jadi orang yang lalai itu seperti itu. Orang lalai artinya tidak menggunakan hatinya untuk memahami ayat-ayat Allah. Orang lalai punya mata tidak menggunakan matanya untuk melihat tanda-tanda kekuasaan Allah. Orang lalai itu adalah mempunyai telinga tetapi tidak digunakan untuk mendengar ayat-ayat Allah. Ini orang lalai. Orang yang lalai ini adalah berpeluang besar untuk masuk neraka jahanam. Inilah masalahnya. Ini Allah yang bicara. Jadi kita tidak ngarang-ngarang. Ini adalah peringatan untuk manusia yang hidup. Kita lanjut ya. Nah, tuh coba perhatikan tuh, baca tuh. Hubungan antara jin, malaikat, dan iblis setan. Ya. Jin yang patuh taat kepada Allah adalah malaikat. Jin yang ingkar kepada Allah adalah iblis setan. Nah, itu dia. Jadi sebangsa jin itu adalah yang patuh itu adalah ya kan, yang patuh kepada Allah itu adalah bangsa malaikat. Kalau kita menjadi sebangsa malaikat, ya kan, jin manusia itu harus patuh dan taat kepada Allah. Kita sekelas dengan malaikat. Kelas kita malaikat. Kenapa? Malaikat ini taat dan patuh kepada Allah. Dia punya hati menggunakan untuk memahami ayat-ayat Allah. Punya mata untuk memahami, untuk melihat tanda-tanda kekuasaan Allah. Punya telinga digunakan untuk mendengar ayat-ayat Allah. Ya kan? Punya mata, hati, pikiran digunakan untuk apa? Lihat-lihat tanda-tanda kekuasaan Allah. Jadi ini, kalau kita kelas malaikat, tempat kita tidak di neraka jahanam. Tetapi kalau kita masuk golongan yang di bawah ini, jin yang ingkar itu kepada Allah, adalah kita semansab jin dan setan, iblis dan setan. Jadi orang yang tidak menggunakan hatinya untuk memahami ayat-ayat Allah, punya mata tidak digunakan melihat tanda-tanda kekuasaan Allah, punya telinga tidak mendengarkan ayat-ayat Allah, ini adalah golongan jin, iblis, setan, itulah orangnya. Jadi orang itu sebenarnya iblis, setan itu. Ini orang yang sudah dibekali pendengaran, penglihatan, hati, dan pikiran tidak digunakan untuk memanfaatkan untuk mendengarkan perintah dan larangan Allah itu. Ini maksudnya. Jadi kalau kita mau masuk neraka, ini orang yang jelas tidak masuk ke dalam neraka jahanam yang seperti ini. Kalau yang seperti ini, sejenis malaikat masuk ke surganya Allah, tidak masuk ke dalam neraka jahanam. Ini yang harus kita pahami. Kita lanjut. Tuh, coba dibaca tuh.
Baca terjemah ayatnya. Kelihatan ya? Ayatnya bisa dibaca. Kelihatan. Sid, baca Sid. Wa iza Wa idza qoriha qoriha Quran. enggak kelihatan. Quri al-Quran. Qoriha al-Qur'an nufa as Ya. nufas tami'u Ya. alahu Zikri. Allahu La'allakum turhamun. mana Wa iza quri'atal Quran pastami'u wa ansitu la'allakum turhamun. Ya kan? Terus terjemahannya baca. Dan apabila dibacakan Al-Quran, maka dengarkanlah baik-baik dan perhatikanlah dengan tenang agar kamu mendapatkan rahmat. Maksudnya, jika dibacakan Al-Quran, kita diwajibkan mendengar dan memperhatikan sambil berdiam diri, baik dalam sembahyang maupun di luar sembahyang. Terkecuali dalam sholat berjamaah, makmum boleh membaca Al-Fatihah sendiri waktu imam membaca ayat-ayat Al-Quran. Jadi di dalam surat 7 ayat 204 ini, apabila dibacakan Al-Quran, maka dengarkanlah baik-baik. Ini perintah ya. Apabila dibaca Al-Quran, dengarkan baik-baik. Kalau kita tidak mendengarkan baik-baik, berarti sudah melanggar perintah. Kemudian, dan perhatikanlah dengan tenang agar kamu mendapatkan rahmat. Jadi kalau sudah mendengarkan, berarti kita sudah menggunakan telinga kita. Memperhatikan dengan tenang berarti dengan hati kita, membaca dengan hati, ya kan? Agar kamu mendapat rahmat. Ini kalau kita dalam keadaan keluh kesah, ini tidak dapat kita rahmatnya. Jadi oleh sebab itu, tu'maninah di dalam kehidupan itu, dalam salat itu. Seperti ini. Kalau imam lagi membaca Al-Fatihah misalnya, kita dengarkan baik-baik. Informasinya apa maksudnya, apa yang diinginkan oleh Allah, kenapa kok itu dibaca berulang-ulang 17 kali sehari semalam gitu ya. Nah, kemudian dengarkan baik-baik. Jadi kalau kita tidak mendengarkan baik-baik, ini akan mempunyai resiko, peluangnya tadi masuk ke neraka jahanam tadi. Agar kamu mendapat rahmat. Kalau kita tidak dapat rahmat dari Al-Quran itu, berarti kita dapat orang yang merugi. Hanya melaksanakan sholat, tidak ada manfaatnya sama sekali. Nah, maksudnya jika dibaca Al-Quran, kita diwajibkan mendengar, memperhatikan sambil berdiam diri. Wajib mendengar. Kalau percuma kita sholat, kalau kita tidak mau mendengarkan. Percuma kita punya Al-Quran, orang membaca Al-Quran, kita tidak mendengarkan. Ya kan? Ya, itu masalahnya. Dalam berdiam diri, baik dalam waktu sembahyang maupun di luar sembahyang. Nah, jadi dalam waktu sembahyang kita dengarkan, di luar waktu sembahyang kita dengarkan. Ya, terkecuali dalam salat berjamaah, makmum boleh membaca Al-Fatihah sendiri waktu imam sedang membaca Al-Quran. Ini yang seperti ini
wajib dipahami oleh setiap umat Islam yang menamakan dirinya Islam. Ini Al-Quran. Nah, jadi Al-Quran itu dibaca ketika sholat, kita dengerin imam lagi membaca. Kemudian setelah imam membaca ayat, kita baru membaca Al-Fatihah sendirian. Karena untuk kita, ya kan? Itu yang dibaca oleh imam itu adalah Al-Quran itu. Al-Fatihah itu termasuk Al-Quran. Jadi Al-Fatihah, Al-Quran, ya kan? Nah, didengarkan sambil berdiam diri. Kenapa kita harus memperhatikan sambil berdiam diri? Alhamdulillahirabbil alamin. Kalau kita tidak tahu informasinya, ya seperti ini. Kita tidak ngerti apa yang dibacakan itu. Ya kan? Seperti yang tadi tidak tahu terjemahannya. Wa iza quri'atil Qur'an, ya. Wa ansitu la'allakum turhamun, ya kan? Pastami'u, dengarkanlah, wa ansitu la'allakum turhamun. Mudah-mudahan kamu mendapatkan rahmat. Ayatnya pendek. Jadi kata apabila. Apabila itu adalah peringatan bagi orang yang punya kuping, punya telinga, punya hati, punya pendengaran, punya penglihatan. Itu apabila dibacakan. Jadi apabila, kita contohkan yang lain. Apabila nama kamu dipanggil untuk masuk giliran antrian, kamu tidak dengarkan, berarti dilewatkan oleh orang. Misalnya berangkat, kita tidak dengar. Kereta mau berangkat nih, berangkat, jam sekian sudah berangkat. Kita tidak mau dengarin. Akhirnya kita ketinggalan kereta, sama dengan jadi kalau membaca Quran itu harus didengarkan. Jadi kita termasuk orang yang wajib untuk menggunakan alat dengar kita itu, mendengarkan perintah itu. Misalnya kita mau berangkat nih ke Jawa, naik kereta jam 5. Kita nyampe di stasiun jam 5. Jam setengah 5 kita ada nyampe. Kemudian kereta ke Jawa berangkat jam 5. Kita masih duduk terus. Kemudian kereta udah berangkat, sudah berangkat. Tidak bisa, sudah stop, lewat. Nah, ini kita tidak dapat rahmatnya. Berarti kita menunggu giliran berikutnya. Itu sengsara kita. Nah, ini yang perlu kita pahami di dalam ayat itu. Apabila dibacakan Al-Quran, dengarkanlah. Wa ansitu la'allakum turhamun. Mudah-mudahan kamu akan lanjut ya. Paham? Ya. Nah, Fatim baca. Baca. Siapa deh? Fatim. Sesungguhnya binatang atau makhluk yang seburuk-buruknya pada sisi Allah ialah orang-orang yang peka atau tuli yang tidak mengerti apapun maksudnya manusia yang paling buruk di sisi Allah ialah yang tidak mendengar menuturkan dan memahami kebenaran. Ya, bagus tuh. Atin udah bisa baca tuh. Bagus ya. Jadi Al-Qurannya berbunyi ya. Bunyi Al-Qurannya seperti ini. Di surat 8 ayat 22.
Auzubillahi minasyaitonirrajim. Inna sarat dawab. Nah, sedawab itu artinya binatang. Ya kan? Seburuk-buruk. Indah sumal bukmul allazina la yaqilun. Sesungguhnya binatang. Nah, jadi binatang tuh. Binatang adalah makhluk yang seburuk-buruknya di sisi Allah ialah orang. Binatang yang seburuk-buruknya, kan ada binatang tuh. Ada kuda, ada kambing, ada kucing. Yang seburuk-buruknya binatang itu, kita kelas binatang adalah orang yang peka, tuli, dan tidak mengerti apapun. Nah, seperti kita baca ini. Kita baca ayat ini tidak diterjemahkan. Itu seperti binatang kita, seburuk-buruknya tuh. Kita tidak ngerti. Karena kita sudah memahami. Peka, tuli. Ya kan? Kalau orang peka tidak dengar. Tuli juga tidak mendengar. Dan tidak mengerti apapun. Apapun yang diperintahkan dan dilarang tidak ngerti. Atim. Jangan mendekat api, nanti terbakar. Atim tidak dengerin. Pendengaran itu si Atim. Lagi mendekat juga ke api itu, akhirnya terbakar tangannya. Atim itu panas. Sudah pergi juga ke sana. Itu berarti Atim tidak dengar apa-apa. Perintah itu tidak tahu. Ah, itu sama dengan itu. Akibatnya apa? Kalau panas, akhirnya terbakar. Manusia yang paling buruk di sisi Allah ialah yang tidak mau mendengar, menuturkan atau mengatakan dan memahami kebenaran. Ini yang makhluk yang pasti buruk-buruknya. Kalau kita tidak mau mendengar, tidak mau menuturkan, artinya membicarakan, tidak memahami kebenaran, ini adalah jenis binatang yang makhluk, binatang yang seburuk-buruknya. Lebih buruk dari binatang. Lanjut ya. Terus baca tuh. Nenek baca. Dan Ya Susna. Nah baca Nana. Dan tidak ada seorang pun yang akan beriman kecuali dengan izin Allah. Dan Allah menimpakan kemurkaan kepada orang-orang yang tidak mempergunakan akalnya. Ya. Di dalam surat 10 ayat 100. Wa makana li nafsin antuk mina illa bi iznillah. Wa yaj'alur rijsa alal ladzina la ya'qilun. Ya, di dalam surat 10 ayat 100 ini. Tidak ada seorang pun akan beriman. Jadi tidak mudah itu kita beriman. Tidak ada seorang pun akan beriman kecuali dengan seizin Allah. Kenapa? Beriman itu seizin Allah. Apa itu artinya seizin Allah? Supaya kita itu benar-benar menggunakan pendengaran dan penglihatan kita, hati kita untuk mematuhi perintah dan larangan Allah dalam Al-Quran itu. Ya kan, peringatan-peringatan Allah kita tahu itu izin, baru diizinkan oleh Allah. Dan Allah menimpakan kemurkaan kepada orang-orang yang tidak menggunakan akalnya. Seperti binatang tadi, tidak punya akal. Tetapi manusia punya akal. Jadi manusia tidak menggunakan akalnya sebangsa binatang itu, sebangsa jin yang tadi itu. Ya, itu masuk ke golongan neraka jahanam. Jadi kalau beriman itu seizin Allah, kenapa harus seizinnya? Karena persyaratan untuk menjadi orang beriman itu harus ada pendengarannya, didengarkan, hatinya harus memahami ayat-ayat Allah, kupingnya bisa untuk mendengar ayat-ayat Allah dan memahami perintah dan larangan Allah itu. Baru yang dimaksud dengan beriman. Ya, kalau beriman itu tidak cukup beriman saja, saya beriman, tidak bisa.
beriman itu seizin Allah, alat indera yang ada sama diri kita itu harus dipergunakan sebaik-baik. Inilah yang maksudnya. Akal kita digunakan. Jangan sampai kita mendengar ya tetapi akal tidak digunakan. Melihat ya tetapi akal tidak digunakan. Itu tidak benar. Jadi perangkat yang ada di dalam diri kita itu adalah pendengaran, penglihatan, hati. Itu perangkatnya akal, ya kan? Gunakan itu. Sudah jelas ini berbahaya, kita tidak menggunakan akal kita. Artinya tidak tahu rambu-rambu bahaya. Berarti kita tidak baca. Misalnya lampu merah nih. Lampu merah, hijau, kuning, merah. Lampu hijau, jalan. Kalau kita masih nunggu juga ditabrak orang dari belakang. Atau lampu merah kita tabrak aja. Kita ditabrak orang juga. Ini contohnya rambu-rambu itu. Jadi seperti itulah Al-Quran. Lampu kuning hati-hati. Hati-hati di lampu kuning. Pelan-pelan ngeremnya lampu kuning nih. Mau hijau nih. Ya kan? Ini adalah peringatan. Al-Quran itu peringatan untuk manusia yang bakal masuk surga tadi. Tetapi kalau iya sama betul. sekali ini masalahnya. Permasalahannya itu tidak menggunakan akal. Ya sampai di sini dulu. Nenek belum baca ya? Itulah satu ayat lagi. Nenek baca Nek. Di atas. Ya. Kami tidak menurunkan Al-Quran ini kepadamu agar kamu Menjadi susah. Ya. Terus bawah. Al-Quran ini adalah penjelasan yang sempurna bagi manusia dan supaya mereka diberi peringatan dengannya dan supaya mereka mendahului Supaya mengetahui bahwasanya Dia adalah Tuhan yang Maha Esa dan agar orang yaitu berakal yang mengambil pelajaran. Ya, di dalam surat 20 ayat 2. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ma anzalna alaikal Qur'ana litasaqqa. Ya kan? Kami tidak menurunkan Al-Quran ini kepadamu agar kamu menjadi susah. Jadi kata Allah, kami itu adalah Allah yang bicara. Kami dan malaikat tidak akan menurunkan Al-Quran itu. Tidak menurunkan Al-Quran itu kepadamu agar kamu menjadi susah. Jadi Al-Quran itu diturunkan bukan untuk menyusahin. Artinya Al-Quran itu untuk memberikan kemudahan. Ya. Kemudian di surat 14 ayat 52-nya. Haza balagul linnasi waliyunzaru bihi waliya'lamu annama huwa ilahul wahidun waliyazakkaru ulul albab. Al-Quran ini, tunjuk ini, Al-Quran ini, kita punya Quran tuh. Quran ini adalah penjelasan yang sempurna bagi manusia. Al-Quran ini, dan supaya mereka diberikan peringatan dengannya. Dan supaya mereka itu mengetahui bahwasanya dialah Tuhan yang Maha Esa. Agar orang-orang yang berakal lah mengambil pelajaran. Jadi, sudah dijelaskan sejelas-jelasnya oleh Allah. Al-Quran ini adalah penjelasan yang paling sempurna. Kalau sempurna tidak ada lagi. Tidak perlu kita tafsir-tafsirnya. Kita baca aja terjemahannya itu. Dan supaya mereka itu diberikan peringatan. Siapa mereka itu adalah termasuk diri kita. Dengannya, dengan Al-Quran itu. Dan supaya mereka mengetahui bahwasanya dialah Tuhan yang Maha Esa. Kita tahu. Supaya
kita ini mengetahui bahwa Tuhan yang Maha Esa, agar orang-orang yang berakal mengambil pelajaran. Jadi Allah menampakkan dirinya dengan cara seperti itu. Kenapa? Kalau mau garis lurus, jalan lurus, hidup di muka bumi ini, nanti sampai di akhirat kita mendapatkan jalan yang lurus juga, ikuti apa yang diperintahkan oleh Allah dalam Al-Quran. Pelajari Al-Quran, baca Al-Quran, kemudian menjadi gaya hidup kita sehari-hari. Ya, sampai di sini dulu kajian kita pagi hari ini. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Nah, tidur semua. Nah.